Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, lebih baik ia mohon diri mundur sebelum terlalu terlambat, masih lebih baik daripada mengambil resiko yang terlalu besar tanpa ada faedahnya. Tetapi sebelum Erwin menyampaikan maksud hatinya, Avandi sudah berkata, "Kau baru tadi kenal dengan sahabatmu ini. Tetapi ketika diajaknya kemari kau menurut saja ya, sehingga kini Sagita pula yang bermuka merah." Pandangan dan penilaian si manusia harimau terhadap tuan rumah juga mendadak jadi lain. Wah, orang yang diyakininya tentu seorang pejabat tinggi ini bisa tahu apa yang telah terjadi tadi. Apakah mungkin dia ini yang dukun? Tapi, kok rasanya tidak bisa diterima akal. Bagaimana keadaan Amalia dan orang tuanya? Saudara Erwin tadi dari sana bukan? Lalu mengajak anak saya kemari karena ingin bertemu dengan saya. Kita sudah bertemu. Ada yang mau dikatakan atau dirundingkan? Tanya Avandi tenang. Ini kali Erwin benar-benar bertemu lawan yang sama sekali di luar dugaannya. Ia masih belum habis pikir. Bagaimana ada dukun yang pakaiannya dan lagaknya begini? Apakah ini yang dinamakan dukun modern? Malunya si manusia harimau bukan main. Orang berdasi yang di hadapannya ini dapat membaca seluruh jalan pikirannya. Dia benar-benar merasa terpukul. Anda orang hebat, kata Avandi melanjutkan. Menukar kata-kata saudara dengan Anda. Erwin toh jauh lebih muda dari dia. Diibaratkan anak juga pantas. Kalau dilihat dari umur. Kalau tidak hebat, tidak mungkin membuat Sagita jadi begitu patuh. Seperti kerbau yang diberi tali hidungnya. Kini Sagita sadar apa yang telah terjadi. Dan betullah seperti kata ayahnya. Anak muda ini punya ilmu cukup kuat. Dalam pada itu si manusia harimau sudah tenang. Ia berhadapan dengan dukun yang membuat Amalia jadi gila. Yang mesti disingkirkannya kalau ia hendak menyembuhkan gadis yang malang itu. Tuan orang jahat. Padahal tuan orang terpelajar. Mengapa begitu? Tanya Erwin. Tiada jalan lain. Ia mencari sang dukun. Kini bertemu. Ia harus menghadapinya. Biar apapun yang akan terjadi. Yang terpenting di atas dunia adalah harga diri. Memang sudah banyak sekali manusia-manusia yang tidak menghiraukan harga diri. Ya, betul kata Anda. Saya orang jahat. Satu di antara sekian banyak orang jahat, kata Avandi. Ketika itu Sagita berdiri. Mau masuk. Tetapi Avandi memintanya agar hadir saja. Orang muda ini orang hebat Ita. Kau boleh mendengar. Banyak yang bisa kau pelajari dari dia. Aku menghargai dirinya. Walaupun berlainan kepentingan. Mendengar ucapan ini Erwin jadi heran. Lain pula manusia yang seorang ini. Memang banyak sekali kelainan pada dirinya. Erwin merasa bahwa nenek Hawanya datang memberi instruksi kepadanya. Apa yang harus dan tidak dilakukannya. Keluarkanlah gambar Amalia. Kata Erwin. Gambar apa? Tanya Avandi. Gambarnya yang Tuan tanam di bawah pohon asam Jawa di belakang rumah ini. Kata Erwin. Avandi kagum. Orang muda ini benar-benar bukan lawan yang bisa diremehkan. Ia tahu tentang foto Amalia yang ditanamnya. Selama foto ini masih terkubur, Amalia tidak mungkin sembuh. Hanya menunggu saat kematiannya. Tetapi Avandi tidak berniat untuk membunuh Amalia. Yang membayar dirinya juga tidak mengajukan tuntutan demikian. Kalau aku tidak sudi mengeluarkannya. Bagaimana? Pancing Avandi. Kita terpaksa mengadu kekuatan. Kalau aku menang, maka aku akan mengeluarkan foto gadis yang Tuan bikin gila itu. Aku heran. Mengapa Tuan sampai hati? Tidak punya rasa kemanusiaan. Jangan bicara soal kemanusiaan. Ada banyak orang sekarang suka bicara tentang kemanusiaan. Sedang dia sendiri bersifat kehewanan. Kata Avandi. Erwin kaget karena amat tersinggung. Apa maksud Avandi dirinya disindir? Apakah Avandi bermaksud mengatakan bahwa dia hanya bicara tentang kemanusiaan, sedang dia sendiri sebenarnya selalu jadi hewan dengan sifat-sifat hewan karena kadang-kadang ia menjelma jadi harimau? Ia memandang tuan rumah dengan sorot mata tajam. Avandi yang sudah ada umur, mengerti, katanya. Bukan diri Anda yang kumaksud. Di masa ini ada banyak orang munafik.
Mengajak masyarakat berdisiplin dan jujur. Padahal dia sendiri tidak kenal disiplin dan mempergunakan jabatan untuk memperkaya diri. Mencuri. Erwin tambah kagum atas kemampuan Avandi membaca pikirannya. Tetapi sekaligus juga heran mengapa manusia sepintar itu mau menyakiti orang lain yang sama sekali tidak punya sangkut paut dengan dirinya. Kita selesaikan sekarang, kata Erwin. Bersiaplah Tuan Dukun. Sagita memandang si manusia harimau. Belum pernah dia mendengar ada orang berani menghadapi ayahnya. Kalau Anda kalah, bagaimana? Tanya Avandi. Ya apa boleh buat, nasib gadis itu tak akan sembuh, jawab Erwin. Anda mau mati untuk dia? Tidak. Aku bersedia mati untuk tugasku. Dan tugasku itu adalah berusaha menyembuhkan Amalia. Kalah menang atau mati dalam membela pendirian adalah sesuatu yang biasa saja. Anda betul-betul hebat. Aku amat menghargai keberanianmu. Aku tidak mau bertarung dengan Anda. Kalau aku boleh tahu, Anda dibayar berapa? Anda tentu tahu berapa aku dibayar karena Anda dapat membaca pikiranku dan mengetahui apa yang telah terjadi antara anak tuan dan aku, ketika aku mengajaknya kemari. Aku ini sama dengan Anda. Banyak yang aku bisa tahu. Tetapi ada juga yang aku tidak tahu. Misalnya tentang upahmu itu. Berapa? Aku bukan pengambil upah. Bukan aku tidak butuh uang. Tetapi aku tidak akan mengumpulkan uang melalui jalan pengobatan. Kalau si sakit bisa sembuh aku sudah akan sangat bahagia. Anda orang aneh anak muda. Cara kita berpikir dan berbuat berbeda seperti antara siang dan malam. Kita tak usah berkelahi. Kalau kau mau anggap aku kalah, silakan. Avandi menghela napas panjang. Aku akan keluarkan foto itu dari tempat kukuburkan. Kau mau ikut? Erwin tak mengerti mengapa Avandi jadi begitu. Jangan tanya mengapa aku mendadak berubah, kata dukun berdasi itu. Tetapi kemudian dia sendiri berkata, aku malu mendengar cara kau berpikir. Mengapa aku tidak seperti kau? Aku rakus dan kejam. Benar katamu. Aku ini terlalu jahat. Kau dengar Sagita? Ayahmu ini orang jahat. Memperkaya diri melalui penderitaan orang lain. Avandi berdiri. Mengajak Erwin. Sagita duduk terpaku. Ia seperti tidak percaya. Sepanjang ia tahu ayahnya sangat dihormati orang karena pintar sekali mengobati segala penyakit. Dengan mantra-mantra yang punya kekuatan gaib. Menurutnya, pasien-pasien ayahnya yang kebanyakan sangat kaya memberi imbalan amat besar karena sembuh dari penyakit mereka. Lain tidak, Erwin merasa heran sekali. Mengapa dukun besar ini secara sukarela hendak membongkar sendiri foto Amalia? Orang pandai lain yang jauh di bawah dia pun pasti akan memberi perlawanan. Mengapa dia ini lain? Tiba di bawah sebatang pohon asam Jawa yang amat rindang daunnya, Avandi berhenti. Kemudian jongkok menghadapi sebuah batu berwarna hitam. Tak lebih besar dari sekepalan tinju. Rupanya baginya sekedar tanda, sebab, bila perlu, barang yang ditanam itu dikeluarkannya, dibawa masuk ke kamar khususnya. Foto itu akan dilecutnya dengan lidi aren atau ditusuk-tusuknya dengan jarum. Si sakit akan menjerit-jerit, membuat panik keluarga. Erwin turut jongkok. Avandi mulai menggali dengan sebilah parang yang dibawanya dari rumah tadi. Menandakan bahwa barang itu tidak ditanam dalam-dalam. Dukun itu bekerja tanpa berkata-kata. Erwin juga memperhatikan tanpa bertanya. Avandi mengeluarkan sebuah kotak kecil, terbuat dari kayu. Kira-kira 10 kali 10 cm. Lubang ditutupnya kembali lalu ia berdiri dan berjalan ke rumah. Diikutkan oleh Erwin. Mengherankan memang, seorang terpelajar, berpakaian rapi dan berdasi dengan sepatu buatan Italia yang mahal harganya, menanam dan kini menggali peti kayu dalam pelaksanaan profesinya sebagai dukun. Avandi membuka sebuah kamar, mengajak Erwin masuk lalu mengunci pintu itu kembali. Kamar ini pun berlapiskan karpet tebal. Avandi menyalakan lampu. Kini tampak oleh Erwin bahwa seluruh dinding dihias atau dilengkapi dengan aneka gambar binatang. Juga lukisan kuburan, gambar mayat terbungkus kafan. Ada juga mayat dalam keadaan telanjang. Avandi memandang ke sekitar, lalu duduk.
Mungkin semacam upacara rutin tiap kali ia masuk kamar itu. Erwin juga turut duduk, berhadap-hadapan dengan Avandi. Setelah membaca-baca, antara dengar dengan tidak Avandi membuka pintu. Erwin terkejut, hampir melompat. Orang berpakaian rapi yang tuan rumah itu telah menjadi mayat berkain kafan. Kepalanya bukan tengkorak, melainkan kepala biasa. Laki-laki berwajah amat pucat. Mata terbuka tanpa cahaya. Rambut lurus-lurus. Seperti orang baru habis mandi. Apakah Avandi berubah jadi mayat? Ataukah hanya pandangan Erwin belaka? Mayat itu memandang Erwin. Menakutkan dan menjijikkan. Ia mengeluarkan satu bungkusan kecil berbalut kain kuning. Seekor lipan keluar dari peti itu. Besar. Berwarna merah tua mendekati hitam. Ia menjalar. Mayat itu membiarkan. Nah, terima ini. Kata mayat itu membuka pembicaraan. Ini yang kau kehendaki. Ini yang kuberikan. Amaliamu sudah bebas. Dia bukan Amaliaku. Kata Erwin. Dia akan jatuh cinta kepadamu. Kau selalu dikejar cinta. Hati-hati. Bisa bawa malapetaka anak muda. Kau telah melihat aku. Aku ingin melihatmu dalam wujud yang lain. Sebagai manusia harimau, tunjukkan kepadaku. Kita sekarang bersahabat bukan? Orang atau mayat ini mempunyai sifat-sifat yang aneh sekali, pikir Erwin. Ia ingin memenuhi permintaannya. Maka disebutnyalah nama ayah dan opungnya. Meminta agar ia dijadikan harimau. Serta-merta terdengar suara mengaum di dalam kamar itu. Sebagaimana Erwin tadi amat terkejut melihat Avandi mendadak berubah menjadi mayat. Begitulah pula kini terperanjatnya dukun besar itu mendengar suara harimau amat mengerikan tanpa kelihatan harimaunya. Dia merasa dirinya hebat tetapi ada makhluk-makhluk lain punya kemampuan lain lagi. Itu ayahku, kata Erwin bangga. Ia lihat Avandi terangkat dari duduknya tadi. Mayat juga bisa kaget. Ia merasa bahwa punya ayah seperti ayahnya dapat dibanggakan. Dalam keadaan seperti itu, enak juga menjadi manusia harimau. Ayahmu tak mau menampakkan diri, tanya Avandi. Kenapa tidak? Aku ingin sekali berkenalan denganmu. Karena kau berubah dari iblis menjadi manusia kembali, kata suara Jalubuk. Dia bilang Avandi iblis yang memanusia kembali. Ngomong seenaknya saja, pikir Avandi. Tetapi apa yang dikatakan orang atau harimau itu toh benar. Secara mendadak satu makhluk berbadan harimau dengan kepala manusia telah duduk di hadapannya. Mayat itu tergeser sedikit dari tempatnya duduk. Namaku Jalubuk, kata manusia harimau itu memandang si mayat. Anda luar biasa sahabat, kata Avandi. Lalu bertanya, bolehkah aku menyebutmu sahabat? Tentu, aku senang dipandang sebagai kawan karena kau sudah menjadi orang baik kawan. Aku kagum padamu Avandi. Kau dukun tapi gayamu seperti pejabat. Sepanjang tahuku, hanya kaulah dukun modern, kata Jalubuk. Ah, itu hanya soal selera. Pengetahuanku yang sedikit bukan modern. Sama saja dengan dukun-dukun lainnya. Perbedaannya di pakaian saja. Mereka suka pakai sarung. Kadang-kadang dengan kopiah putih. Barangkali untuk menimbulkan kesan tertentu. Aku pakai celana, sepatu, kemeja dan dasi hanya karena suka begitu. Pakaian kan tidak mengubah isi perut atau dada seseorang, kata Avandi menerangkan. Dalam pada itu Erwin sendiri mulai berubah. Tak lama kemudian anak dan ayah telah berdampingan sebagai dua makhluk berbadan harimau bermuka manusia. Apakah kau mayat yang bangkit kembali? Tanya Jalubuk. Tidak, aku belum pernah mati. Jadi belum pernah dikuburkan. Cuma akan jadi seperti mayat, bila mana aku menghendaki. Tetapi kalian lebih hebat. Bisa jadi harimau. Aku tidak bisa. Mendengar ini Jalubuk tertawa. Jalubuk minta diri. Tak lama kemudian Erwin memanusia kembali. Dengan jampi-jampi. Avandi juga berubah menjadi Avandi yang gagah berpakaian rapi. Sebetulnya mengapa Tuan melakukan semuanya ini dengan sukarela? Tanya Erwin. Entahlah. Aku mau begitu. Barangkali ini yang dinamakan menyadari kesalahan dan ingin memperbaiki diri. Mari kita keluar.
kata Avandi. Terima kasih atas semua keikhlasan Tuan, kata Erwin mengulurkan salam. Ini suatu pengalaman baru lagi di dalam hidup dan petualangannya. Avandi terkejut melihat anaknya Sagita masih duduk di tempat yang tadi juga dengan wajah murung. Ia menatap lantai, tidak mengangkat muka ketika mengetahui ayah dan tamunya telah hadir kembali di ruangan itu. Berbagai pikiran menggoda benaknya. Ayah ternyata jahat, dan Erwin yang begitu sederhana, miskin tetapi bisa bangga pada dirinya. Tak lama kemudian Erwin mohon diri, menyalam Avandi sekali lagi. Sagita juga menerima salamnya tetapi tanpa mengangkat muka untuk memandangnya.